Di tengah bursa saham tanah air yang beberapa hari kebelakang ini mengalami tekanan, beberapa saham ternyata masih mampu mencatatkan penguatan yang cukup signifikan juga. Dan salah satu yang menonjol adalah adanya kebangkitan saham produsen CPO ya, atau minyak kelapa sawit. Apa sebetulnya yang menyebabkan ada kebangkitan saham di produsen CPO ini dan seberapa besar nih penguatannya? Kita akan membahasnya bersama ya. Kita mulai dari harga dulu, karena pergerakan saham komoditas ini biasanya kan juga dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditasnya sendiri ya, termasuk juga CPO. Jadi kalau kita lihat pergerakan harga CPO sepanjang tahun ini, kita lihat ya ada tekanan yang sangat besar yang terjadi ini di 4 bulan pertama 2020, di mana pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia memang menjadi penyebab utama ambrolnya harga CPO. Seperti kita ketahui, virus corona ini kan berasal dari China. Nah, untuk meredam penyebaran virus corona yang lebih luas, maka waktu itu pemerintah Beijing menerapkan kebijakan karantina wilayah alias lockdown yang membuat roda bisnisnya ngerem, bahkan berhenti di kota Wuhan, Provinsi Hubei sejak akhir Januari kemarin. Nah, sementara di wilayah lainnya diterapkan juga ada pembatasan sosial yang kemudian juga berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi. Masalahnya, China ini adalah salah satu konsumen terbesar CPO, jadi otomatis permintaannya menurun. Belum lagi tidak lama kemudian virus corona menyebar luas kan ke seluruh dunia, termasuk ke India yang menduduki posisi 2 teratas konsumen CPO bersama China. Jadi sama-sama konsumen utama juga. Akhirnya juga menerapkan kebijakan lockdown waktu itu pada akhir Maret, sehingga aktivitas ekonominya juga nyaris terhenti. Nah, saat aktivitas ekonomi di 2 konsumen terbesar atau 2 konsumen utama CPO menurun drastis, kita bisa tebak hukum supply dan demand, maka tingkat permintaannya merosot, harga CPO pun akhirnya ambrol, bahkan sampai 6 Mei 2020 di sini itu menyentuh level 1.946 ringgit Malaysia per tonnya, atau melemah sekitar 32% ya dari awal tahun 2020 ini, dan ini merupakan level yang terendah sejak Juli 2019. Tapi sisi positifnya ini adalah titik baliknya di sini yang tadi, karena setelah itu tren harga CPO kita lihat terus mengalami peningkatan ya, trennya bahkan sampai di 20 Mei kemarin itu sempat tembus di 2.659, bahkan sempat juga di 2.661 per 20 Mei 2020 kemarin, atau melesat lebih dari 34% pada periode dari titik baliknya ini aja ya. Jadi kalau dilihat selama sepekan kemarin aja, bahkan harga CPO itu sudah berhasil melesat hingga 8,4% dalam sepekan saja. Ini menjadi kenaikan terbesar sejak November 2016. Kenaikan harga CPO minggu kemarin ini akhirnya juga memangkas koreksi harga sejak awal tahun, kemudian hanya menjadi 14% saja sampai dengan posisi saat ini, sekitar 14%-an. Nah, pasti Anda bertanya nih, apa nih penyebab faktor ada kenaikan yang cukup signifikan ya? Kalau kita lihat seperti biasa, perubahan harga suatu barang atau komoditas tentu dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan atau supply demand. Kita lihat dari sisi supply-nya dulu. Ternyata kenaikan harga CPO ini terjadi karena ada tingkat produksi di Indonesia dan Malaysia yang rendah pada bulan Juli, baik di Malaysia ataupun di Indonesia. Kita tahu kedua negara ini memang menjadi 2 negara produsen CPO terbesar ya di dunia dan menyuplai kurang lebih 85% dari total pasokan CPO secara global. Nah, hujan lebat yang melanda Indonesia dan Malaysia, cuacanya buruk, itu membuat pasar cemas. Fenomena alam ini akan mengganggu panen dan berdampak pada penurunan produksi, apalagi di beberapa wilayah atau daerah produksi seperti di Kalimantan kemarin sempat terjadi banjir juga. Dan ada prediksi dari Asosiasi Minyak Sawit Malaysia yang memprediksi bahwa output di bulan Juli itu diperkirakan lebih rendah, bisa 25%. Otomatis ketika supply turun, maka harganya juga akan naik melambung. Sedangkan sebaliknya, kalau dari sisi permintaan ini ada beberapa kabar baik. Yang pertama adalah sinyal kebangkitan ekonomi China. Jadi di Kamis 16
Juli lalu pemerintah China baru saja melaporkan data PDB China periode April sampai Juni berarti kuartal kedua 2020 itu tumbuh 3,2% loh secara tahunan setelah kemarin tercatat mengalami tekanan. Nah, pertumbuhan tersebut jauh lebih tinggi juga dari hasil polling Reuters yang memperkirakan PDB China ini hanya akan tumbuh 2,5%. Pertumbuhan inilah yang tentunya menandai kebangkitan ekonomi China setelah mengalami kontraksi alias minusnya sampai 6,8% secara year on year pada kuartal pertama 2020 dan ini jadi yang terburuk sepanjang sejarah. Sebagai salah satu tadi konsumen CPO terbesar di dunia, maka kebangkitan ekonomi China ini akan membuat proyeksi permintaan CPO secara global menjadi lebih baik dan mendongkrak harga CPO. Apalagi Bloomberg ini juga sudah melaporkan impor minyak nabati China pada bulan Juni kemarin itu naik sampai 53%. Jadi sudah lebih dari setengahnya dari bulan sebelumnya. Selain China, sentimen positif juga datang dari India yang mulai melonggarkan lockdown-nya ya. Artinya roda ekonomi perlahan mulai berputar dan ini akhirnya juga membuat pengiriman CPO ke India yang juga pembeli utama setelah China naik ke level tertingginya selama 5 bulan terakhir. Namun harus diwaspadai juga, investor juga tetap harus waspada dengan kenaikan kasus yang masih signifikan di India untuk COVID-19-nya, bahkan berbagai wilayah yang harusnya sudah mulai dilonggarkan lockdown pada 31 Juli ini ternyata justru malah cenderung mengetatkan pembatasannya karena dilihat ada penambahan kasus yang signifikan. IMF juga memprediksi ekonomi India tahun ini masih akan minus sekitar 4,5%. Artinya kontraksi pada perekonomian India ini jelas jadi ancaman bagi permintaan impor berbagai komoditas termasuk CPO ya. Nah, dari dalam negeri ada sentimen dari penyerapan minyak sawit oleh Pertamina ya. Ini untuk memproduksi tadi sudah dibahas juga green diesel atau D100. Akhirnya ini juga akan menurunkan supply di pasar dan tentunya membuat harga CPO ini menjadi terangkat. Saat ini Pertamina juga telah sukses mengolah CPO yang sudah diproses lebih lanjut dan menghasilkan produk green diesel mencapai 1.000 barel per hari di fasilitas existing Kilang Dumai. Pada saat yang bersamaan juga di Kilang Pelaju, Pertamina juga akan membangun unit green diesel dengan kapasitas produksi sebesar 20.000 barel per hari. Jadi faktor-faktor inilah yang akhirnya membuat harga CPO terkerek naik dan ternyata direspon positif juga oleh investor saham dengan memborong saham-saham produsen CPO ya. Jadi saham produsen CPO yang terbang paling tinggi pada perdagangan kemarin ya, perdagangan 20 Juli 2020 adalah Eagle High Plantation. Eagle High Plantation ini kemarin alias BWPT itu naiknya sampai 14% loh kemarin. Dan saham ini juga sudah meroket kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir sampai 37,65%. Kalau kita lihat perdagangan kemarin, broker yang menjadi pembeli terbanyak saham ini adalah Mirae Asset Sekuritas Indonesia alias YP dan secara fundamental memang pada kuartal pertama 2020 sebetulnya emiten ini masih mencatatkan pendapatan sebesar 738,42 miliar rupiah, naik 15,74% dibandingkan dengan kuartal pertama 2018. Dan naiknya pendapatan dari BWPT ini tidak lepas dari pertumbuhan penjualan CPO-nya. Tapi secara laba bersih BWPT ini masih mencatatkan rugi sebesar 143,12 miliar rupiah meskipun lebih rendah memang dari rugi bersih periode yang sama tahun lalu. Sehingga kalau dilihat rasio harga saham terhadap laba per sahamnya tercatat negatif 6,5 dan memang dibandingkan dengan beberapa saham yang lain lebih rendah dari emiten produsen CPO lainnya. Sementara saham produsen CPO yang paling kecil penguatannya adalah sawit sumber mas Sarana. Ini pada perdagangan kemarin ya, waktu itu kemarin itu hanya tembus 1,2% dan ini adalah posisi per 21 Juli 2020 ada sudah beberapa saham yang mengalami tekanan, artinya sudah direalisasikan keuntungannya profit taking seperti Eagle High Plantation hari ini melemah 1,71%, kemudian juga Salim Infomas Pratama SIMP juga melemah 0,2%, sementara beberapa saham lainnya masih mencatatkan penguatan. Tapi secara umum, secara industri CPO banyak kalangan analis atau juga pengamat yang memproyeksi bahwa industri CPO masih bagus ya prospek kedepannya karena tadi ada beberapa sentimen positif yang akhirnya membuat harga CPO masih akan terus melonjak.